Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dewi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dari akronim tersebut mempunyai artinya sendiri, baik ilmu, pengetahuan maupun teknologi. Teknologi merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Inggris, yaitu teknologi. Saat ini penggunaan kata teknologi umum digunakan untuk segala sesuatu yang memiliki sifat teknis dapat mempermudah pekerjaan manusia, dan tentu saja teknologi merupakan salah satu hasil kebudayaan yang sengaja ataupun tidak sengaja dibuat oleh manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut IPTEK di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu, masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern, baik yang ringan maupun yang berat. Teknologi lain yang diperlihatkan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Teknologi-teknologi tersebut berasal dari negara-negara di Eropa. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman dahulu. Dahulu, manusia berkomunikasi hanya dengan menggunakan tulisan dinding di relief-relief goa. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, manusia sudah mengenal yang namanya surat menyurat, telepon, telegram, koran, dan lain-lain. Namun karena manusia selalu tidak puas dengan apa yang dipunya, akhirnya terciptalah teknologi-teknologi informasi terbaru yang ada seperti komputer, telepon genggam, warung telepon atau wartel, televisi, radio, LCD, kamera, dan masih banyak lainnya. Alat-alat itu sangat membantu manusia dalam mengerjakan tugas sehari-hari dan berkomunikasi dengan orang lain. Alat-alat komunikasi pada zaman dahulu. Yang pertama, ada daun lontar, yang kedua ada kentungan atau lonceng, yang ketiga ada prasasti, yang keempat ada merpati pos, yang kelima ada surat, yang keenam ada telegram, yang ketujuh ada asap. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi era revolusi. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang dan semakin mendunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan penemuan yang sederhana sehingga sangat rumit. Bahkan, kurang dari 10 tahun terakhir, teknologi handphone yang awalnya hanya sebuah alat komunikasi nirkabel berkembang menjadi alat komunikasi yang dapat mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik. Perkembangan saat ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia era modern. Di era yang modern ini, manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan arus globalisasi, khususnya perkembangan teknologi dan informasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri tanpa orang lain. Manusia membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Oleh karena itu, diciptakan alat-alat komunikasi. Di era yang modern ini, manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan arus globalisasi, khususnya perkembangan teknologi dan informasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Alat-alat komunikasi era modern. Yang pertama ada telepon, yang kedua handphone, yang ketiga komputer, yang keempat ada handy talkie, yang kelima ada laptop. Faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama,
peran pemerintah. Yang kedua, SDM yang berkualitas. Yang ketiga, pengaruh dari negara lain. Yang keempat, arus globalisasi. Dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, memberikan kemudahan. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, ekonomi akan meningkat pesat. Yang kelima, pelajar tidak gagap teknologi. Yang keenam, sarana untuk hiburan. Dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, hilangnya budaya tradisional. Yang kedua, banyaknya penipuan. Yang ketiga, banyaknya tindakan ilegal di internet. Yang keempat, maraknya sifat malas. Yang kelima, penyalahgunaan terhadap fungsinya. Yang keenam, banyak beredar berita hoaks. Contoh perkembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa contoh penggunaan iptek bisa dijelaskan berikut ini. Yang pertama, penemuan internet. Yang kedua, berbagai aplikasi yang mempermudah aktivitas manusia. Yang ketiga, alat kedokteran yang menggunakan berbagai teknologi. Yang keempat, penemuan smartphone. Manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut manfaat iptek. Yang pertama, segala hal menjadi mudah. 2. Membantu penyelesaian permasalahan manusia. Yang ketiga, kehidupan menjadi lebih maju. Yang keempat, mengoptimalkan bisnis. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.